Muslih sangat penting, mahal harganya. Kalau pemimpin rumah tangga, pemimpin warga tetangga, tuh ini mulai jadi suami, ketua RT, awas ketua RT, ada sini RT, ketua warga RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, presiden sekalipun punya tanggung jawab membimbing dan memperbaiki orang yang di bawah naungannya. Kalau kagak, nih terjadi nih, nanti anak-anaknya terlantar, tersesat jalan, rakyatnya keblingsak dalam lumpur durhaka dan maksiat. Ingat, mereka akan berkata nih, Rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Apa yang mereka minta dari Allah? Rabbana atihim dhi'faini minal azab wal'anhum la'nal kabira. Ayo. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Coba itu, Bapak, Ibu mau nggak kira-kira? Anak kita di neraka ngucap doa ini, mau nggak kira-kira? Allahu Akbar. Na'udzubillah. Coba, kalau sampai anak doain orang tua kayak begini, Tuhan, saya mau ikut aja apa kata orang tua saya. Tuhan, kalau saya disiksa 1000 tahun di neraka, kasih ayah ibu saya, kasih ketua RT saya, kasih RW saya, kasih lurah saya, kasih camat saya, kasih wali kota saya, kasih gubernur saya, kasih presiden saya, siksa 2 kali lipat dari saya. Kenapa? Karena kami taat pada mereka dan mereka menyesatkan jalan kami. Kira-kira mau gitu? Alhamdulillah. Al-Quran indah tidak jemaah? Adil tuh. Siap jadi pemimpin, siap tanggung jawab dunia akhirat buat rakyatnya. Apalagi disumpah pakai Quran. Na'udzubillah. Disumpahnya sama Quran, tapi perilakunya, ucapannya, keputusannya, instruksinya berseberangan dengan Al-Quran. Quran bakal nuntut dia nanti di yaumil qiyamah. Jemaah, ada satu kisah lagi nih, penguat ayat ini. Coba buka Al-Quran surah Toha. Surah Toha, di ayat sebelum terakhir, ayat 134, halaman 321 dalam mushafnya. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlaknahum bi'azabim min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasula fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nakhza qul kullum mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada. Ayo 134. Dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan sebelumnya, Al-Quran itu diturunkan. Tentulah mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang Rasul kepada kami, sehingga kami mengikuti ayat-ayat-Mu sebelum kami menjadi hina dan rendah. Dengerin nih, orang jangan sampai kita ini termasuk kelompok yang ngucapin ini, nyesel di belakang hari, terlanjur azab udah turun, siksa tertimpa, musibah, bencana dahsyat menimpa kita, lalu berkata, laula rabbana laula arsalta ilaina rasulan. Tuhan, andaikan Engkau kirim seorang rasul, kirim seorang rasul, membacain ayat-ayat-Mu, nyampaikan risalahmu, fanattabi'a ayatika,
maka jadi sebab kami mau mengikuti ayat-ayatmu. Min qabli an nadilla wa nakhza, sebelum kami menjadi hina, sebelum kami menjadi dina. Tuh, ini ucapan apa nih? Ucapan laku nggak nanti nih? Ucapan laku nggak? Nggak laku nih ucapan. Sekarang ini kita renungin ayat ini supaya ini nggak berlaku. Kenapa? Karena di majelis bubur subuh di tengah kota metropolitan ada majelis bubur subuh yang bacain ayat-ayat Allah. Saya mau tanya, di bubur subuh tiap anda hadir dengerin ayat-ayat Allah nggak? Dibacain nggak sama saya? Tuh, kalau kita dengerin ayat-ayat Allah lalu kita ikuti, ini ucapan penyesalan nggak akan terlintas, nggak akan terucap dari mulut kita. Laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza. Nah, kalau nggak mau nyesal seperti ini, sekarang kita dengerin ayat-ayat Allah, kita ikutin panduannya, renungkan isinya dan amalkan panduannya, maka insya Allah hidup kita tidak akan dhil, tidak akan nakhza, hidup nggak akan hina, hidup nggak akan menyesal. Dan puncak penyesalan itu terjerumus dalam api neraka. Puncak penyesalan terjerumus dalam api neraka. Tuh ayat dalam Quran surah Ali Imran. Ada ayat yang berbunyi, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lizzalimina min ansar. Tuh, Tuhan, sesungguhnya orang yang kau masukkan orang tersebut dalam api neraka, faqad ahzaitah, maka nyata engkau telah hinakan itu orang. Wa ma lizzalimina min ansar, dan tidak ada penolong satupun bagi orang-orang yang suka menzalimi ayat-ayat Allah. Tuh ayat dibaca Pak. Biasa ini Bu, ayo kita rutinin baca 10 ayat setiap bangun tidur. Baca 10 ayat dari Quran surah Ali Imran, mulai ayat 190 hingga ayat 200. Bangun tidur tuh biasanya masih dibacain Bang Pepen atau santri, dibacain di sini jam 3 pagi, setengah 4 tuh. Itu ayat renungan malam bangun tidur yang diriwayatkan bahwa Nabi biasa baca itu ayat ketika bangun tidur. Setiap bangun tidur tengah malam, Rasulullah habis baca doa bangun tidur, habis bersiwak, dia melihat ke arah langit membaca 10 ayat ini. Apa ayatnya? 190 sampai ayat 200 dari Quran surah Ali Imran. Dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lizzalimina min ansar. Berikutnya, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka
la tukhliful mi'ad. Apa jawab Allah? Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Jadi Allah tuh kalau orang bangun tidur baca doa tadi tuh Allah bilang fastajaba lahum rabbuhum, permintaannya diijabah sama Allah. Coba itu kurang apa coba? Terusin sampai akhir ayat ke-200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Indah tidak Al-Quran jamaah? Indah tidak Al-Quran? Baik, setelah dengar Al-Quran, apa doa yang diajarkan dalam Al-Quran setelah kita mendengarkan Al-Quran? Ayo baca ayatnya. Yang pertama, bunyi doanya seperti ini. Di mana adanya? Di Quran surah Ali Imran ayat 53. Mundur di ayat 53 dan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 83. Apa doanya? Kalau habis dengar baca Al-Quran, ada orang bacain, Bang Joja misal bacain, tuh ada qori yang bacain, lewat masjid terdengar suara Al-Quran, lewat radio terdengar Al-Quran, habis dengerin itu ayat, baca dua doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran ini. Apa ayatnya? Yang pertama dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 53. Apa bunyinya? Halaman 57 ya, halaman 57. Dicatat ya doanya ya. Quran surah Ali Imran ayat berapa? 53. Bunyinya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Coba baca terjemahnya. Wahai Tuhan kami, ya Rabb, kami telah beriman kepada apa yang Kau turunkan. Amin ya Rabb. Dan kami telah mengikuti Rasul. Amin ya Rabb. Karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang-orang yang memberikan kesaksian. Amin ya Rabbal alamin. Ini doanya baca nih. Berikutnya Al-Maidah 83. Doa yang serupa. Apa bunyi doanya? Dengerin. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasul. Halaman mushafnya 122. Quran surah Maidah ayat 83 halaman 122. Pojok atas juga. Baik. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna. Apa ucapannya? Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Sama gak? Sama ya, baca doanya, terjemahnya. Rabbana, ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Dengerin ya. Saya mau kasih tahu nih, apa balasannya orang yang setiap dengar Al-Quran baca dua doa ini. Ali Imran 53, Al-Maidah 83. Apa ganjarannya? Jamaah, mau tahu nggak bocorannya? Mau tahu nggak bocorannya? Jangan bilang-bilang orang, khusus yang nyimak bubur subuh. Baik, apa ganjarannya? Balasannya itu terdapat dalam ayat di bawahnya 85. Ayat 85 dari Al-Maidah. Turun 2 ayat. Kalau orang yang dengerin Al-Quran dibacakan atau dia baca sendiri, habis itu dia baca doa tadi Ali Imran 53 dan hujung Al-Maidah 83, apa kata Allah? Fa'asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anhar
naru khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Bang Topan bacain tuh. Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan. Dengar ini, cuman ngucapin tadi doang tuh. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'ash syahidin. Rabbana amanna faktubna ma'ash syahidin. Berapa detik tuh jamaah? Berapa detik ucapinnya? Ada semenit? Gak ada. Ini balasannya nih. Balasannya apa bang? Yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya Allah, ringan banget surga, gampang banget dapatnya, jamaah. Gampang nggak dapatnya, Bang Pepen? Allahu Akbar. Baca Parta, cuman dengar baca Quran, ngucapin Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'ash syahidin. Allah kasih balasan ucapin gitu doang tuh. Ini makanya ucap nih jangan dianggap enteng jamaah. Ucapan tuh lidah tuh nggak bertulang, tapi balasannya begitu dahsyat. Pahala berlipat ganda atau terjerembab dalam jurang api neraka. Bisa paham kira-kira? Tuh dahsyatnya ucapan. Mudah-mudahan ayo kita baca sebarang-bareng. Udah jam 7, sudah selesai kita kajian tadabbur pagi hari ini. Dapat berapa poin jadinya? Pak Supriyadi, ayo simpulannya ada berapa? Perkara yang mustahil Allah lakukan dari pertama. Ada 5. Yang pertama apa? Allah nggak akan menyanyiakan imannya orang yang beriman dan amalnya orang yang beriman. Yang kedua, selama profil Rasulullah ada di tengah kehidupan kita. Yang ketiga, selalu beristighfar. Yang keempat, Allah nggak akan menurunkan azab sebelum mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayatnya. Yang kelima, Allah nggak akan mengazab, membinasakan satu negeri selama orang di situ penduduknya mau melakukan perbaikan. Ayo kita belajar, minta pada Allah, ya Rabb, Engkau telah berikan anugerah, kami duduk di hadapan, bersimpu di hadapan-Mu, duduk di depan kitab suci-Mu. Kau ajarkan kami ilmu pengetahuan dari-Mu, ya Rabb, berikan kami taufik untuk senantiasa mampu melakukan perbaikan, dan jadikan kami orang-orang muslih, jadikan istri kami orang-orang muslih, anak-anak kami orang-orang muslih, sahabat kami orang-orang muslih, tetangga kami orang-orang muslih, para pejabat kami menjadi orang-orang muslih, agar kami terjaga, terlindung dari murka dan siksa-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ayo kita baca, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina, alimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu anal laili wa atrafan nahar ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya man anzala ilaina al-Qur'an, ya man 'allamana al-Qur'an, nas'aluka ya Rahim ya Rahman ya Karim ya Hannan ya Mannan, habib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'ana ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna wal hadirin wal mustami'in wal musyahidin ij'alna ya Rabb auladana wa azwajana wa dhurriyyatina wa ahbabana wa man awsana wastawsana bidu'a min ahlil Qur'an zahiran wa batina. Allahumma ahyina bil Qur'an, amitna bil Qur'an, wa anis wahsyata kuburina bil Qur'an, wahsyurna ma'al Qur'an, warzuqna syafa'atal Qur'an, adkhilna
jannah bil Qur'an, najina minan niran bil Qur'an, askinna 'alal jinan bil Qur'an, ma sayyidina Muhammadin sayyidi ahlil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'an al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa nura absarina wa nura basairna wa nura uqulina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina wa shifaan li amradina zahiran wa batina wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa qada'an li hawaijina dunya wa ukhra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i biwa muqlati wa habli bihi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wahsyati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihir rahman ya qabalu taubati wa alin wa ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, alhamdulillah infak yang masuk untuk pembuatan pemancar TV dan radio majelis kita sudah ada di angka 19.400.000 rupiah. Ya, 19.400.000 rupiah. Alhamdulillah. Kurang berapa dari 20 juta? Kurang berapa? Kurang berapa? Ya, saya kasih tahu doang, kurang berapa? Ya, intinya dengan dana itu sudah bisa untuk mengurus perizinan ya pembuatan radio kita. Insya Allah mudah-mudahan lancar. Kalau lancar tanggal 22 Maret atau 21 Maret kita akan adakan launching peresmian radio kita, TV kita, insya Allah kalau nggak ada halangan ya. Karena perlu menunggu izin dulu dari Mbah Google. Jadi semua itu urusan waktu Google. Kata Google oke, boleh. Mudah-mudahan dilancarin oleh Allah ya. Kalaupun nggak keburu, kita akan buka peresmian bubur tebar radio tersebut di bulan suci Ramadan. Karena ini radio Quran ya, paling telat kita mulai di bulan Al-Quran insyaallah. Yang mau nyumbang komputer, yang mau nitip laptop diinvestasikan untuk akhirat silahkan. Yang mau beliin HP nggak dilarang ya. Yang mau beliin speaker, beliin sound, ini ruangan kita lagi mau bikinin ini di luar budget yang 20 juta. Kita mau bikinin studionya apa namanya itu, lapisan kedap suara. Itu ya, namanya studio ya. Jadi apa? Mau beliin gabus lapisan kedap suara supaya suara dari luar nggak masuk dalam, motor berisik di sini nggak masuk ke studio, karena studionya belah sini nih. Tuh samping kiri masjid kita yang ada rumah kacanya tuh. Motor kalau ngueng, kalau speaker nyala masuk ke situ. Nah itu kita pasangin ruang kedap suara biar nggak ganggu suara keluar ataupun ke dalam. Nah itu di luar budget yang 20 juta. Nah ala kulli hal mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Saya minta baca Fatihah. Saya punya orang tua angkat di Tarim, ayah ibu angkat saya sedang sakit, ayah Handa Saleh dan ibu Salamah sedang sakit mau melakukan operasi, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Kedua, guru saya Al-Habib Abu Bakar Adni bin Ali Al-Masyhur sedang melakukan operasi di Jordania. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan kesehatan. Gurunda saya As-Sayyid Dr. Adnan Ibrahim Al-Hasani juga sudah berminggu-minggu, hampir beberapa bulan ini
nggak muncul mengajar di masjid di Vena karena sedang sakit. Ya Rob, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Paling takut kalau ulama-ulama begini habis, ngeri kita. Tinggal orang-orang yang tampilan ulama tapi nggak ada ilmunya. Mudah-mudahan tolong Fatihah yang ikhlas, biar guru-guru saya ini Allah berikan kesehatan, dan guru-guru yang masih hidup juga masih ada Kiai Haji Abi Ihya Ulumuddin, Buya Ghazali Musannif, Habib Umar bin Hafidh, Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, Abu Yazid Ahmad Al-Maliki. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan, kesehatan, umur yang panjang fi taatillah wa taatir Rasul. Allah hadhinya wa kullu niyatin salihah. Juga saya dengar guru kita Ki Abdul Salam Zaini sedang sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Allah hadhinya untuk marda al-muslimin, para ulama, para salihin, guru kita Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas, Hamzah Al-Attas, Umar bin Ahmad Al-Attas, semua guru-guru kita semua yang kita sebutin, yang kita ingat atau yang enggak kita ingat, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Ala hadhinya wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Baik, mudah-mudahan kotak amal tadi genap jadi 20 juta. Tahu berapa isinya? Belum dibuka sih. Kurang berapa? 600. Yang mau nitip lagi boleh. Kalau di rumah ada mungkin komputer nggak kepake, bawa kemari kita upgrade ya, Toban. Upgrade supaya bisa dipakai buat di studio, radio dan televisi kita. Yang punya laptop nganggur, yang ada nganggur ini laptop ya kepake semuanya. Maksudnya kali mau ganti yang model baru, bawa kemari, siapa tahu bisa dipakai. Ya demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ingat, itu sebuah sedekah yang mengalir terus pahalanya. Karena radio kita akan kita buat radionya 24 jam, isinya semua pengajian dan kebaikan insyaallah taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma baca wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.